Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang suka menceritakan tentang kamu ke teman-temannya. Ini tuh dulu sering banget aku bawain tema ini, dan setiap aku bawain pasti viewersnya tuh naik. Tapi apa ya, time goes by, aku kayak lupa aja gitu, udah nggak pernah bawain. Terus tiba-tiba aku random demi apapun, pas aku mau mulai bikin tiba-tiba inget tema itu. Tadinya tuh aku mau bawain temanya dia yang kepikiran kamu akhir-akhir ini, atau dia yang diam-diam mau komunikasi. Tiba-tiba saja ini one of the best tema yang dulu aku suka bawain. Pokoknya setiap aku update tema ini pasti banyak banget. Nggak tahu kenapa kalian suka ya, suka digosipin ya guys ya. Hahaha. Oke, ini general reading, kita langsung mulai aja. Kalau mau personal reading bisa kontaknya ada di description box. Oke, kita mulai. Kita cek energi dulu ya, energi kamu ke dia yang suka menceritakan kamu ke sobat-sobatnya. Anjoy, sobatnya tuh. Sobat banget nih. Dia yang energi dia yang suka menceritakan kamu. Udah aku posting ya itu video terakhir. Untung ya guys ya, video terakhir itu aku masih nyimpen loh. Save-nya itu, video save yang terakhir itu masih aku simpen, belum aku hapus. Biasanya tuh kalau abis udah diedit, aku bersihin iPad aku, video-videonya aku langsung hapus. Terus tiba-tiba kemarin tuh kayak aku belum mau hapus gitu loh, aku tinggalin videonya yang diedit gitu aja, tapi keepingan footage-nya udah aku hapus-hapusin. Nah, pas setelah aku tahu ternyata editnya settingannya kebesaran, background-nya, akhirnya aku update ulang. Gimana tuh ya kalau udah aku hapus? Udah sih, pasti aku kayak jadi video yang terbuang sudah ya. Karena masih ada disimpan, makanya aku upload ulang, re-upload. Kalau udah dihapus sih kayak aku nggak upload ulang. Ya, buat kalian yang kayak aduh kasar banget sih Raisa ngomongnya kampung-kampung, enggak guys. Kata-kata kampung itu aku dapetin dari TikTok. Di TikTok tuh orang-orang tuh lagi ngehits banget ngatain kampung gitu. Biasa aja sih guys, itu lucu menurut aku. Pung, jangan ngerasa ini ya dikatain kampung. Lagian aku nggak bully kalian kok, aku bully cuma yang bully aku aja. Justru enak guys kalau punya kampung ya. Aku sih sedih nggak punya kampung. Aku born and raised in Jakarta guys, jadi aku nggak punya kampung. Kalian nggak mau bagi-bagi kampung ke aku? Sudah random. Naon bagi-bagi kampung. Seperti biasa ini di pagi hari aku bikin. Guys, by the way lucu banget. Aku tuh udah ganti baju kan, bangun tidur. Aku tuh biasanya bangun tidur nggak langsung mandi gitu. Nah, karena aku mau bikin video, aku ganti lagi baju tidur. Nggak tahu, biar vibe-nya tuh kayak, aduh gue bangun pagi nih, produktif banget nih, langsung bikin video. Udah ganti baju, terus lalala. Akhirnya aku pakai baju tidur lagi buat bikin video. Nanti abis itu aku buka lagi. Langsung aku mandi, sholat duha. Gitu guys. Kalau kalian bilang Aquarius tuh aneh, nah ya gitu mungkin anehnya. Yang penting anehnya nggak merugikan orang, nggak apa-apa lah ya. Bukan aneh ya guys, tapi unik. Oke, energi kamu ke dia yang menceritakan tentang kamu ke orang-orang. Energi kamu itu ternyata guys, kayaknya entah kamu marah, terus dia kayak agak menghindar, takut, atau kamu takut sama dia. Ini bisa vice versa.
Bisa kamu atau dia yang takut. Tapi kalau dia yang takut, kamu berarti suka ngejar dia. Kamu suka cari-cari dia, atau kamu seperti mengintimidasi dia. Dan aku lihat kamu sih kayak pasrah aja. Sebenarnya kamu udah cukup terbuka sama orang ini. Ada jarak di antara kalian, tapi kamu kayaknya kangen deh sama dia. Aku lihatnya kamu kangen. Ini banyak yang hubungannya baru sih. Atau bisa juga yang ceritain ini yang emang baru kamu kenal. Entah dulu baru kenal atau sekarang baru kenal. Dulu baru kenal tuh maksudnya kayak ini orangnya udah lama banget nih kamu kenal, ya kan? Tapi cuma sebentar. Nah, makanya aku bilangnya dulu. Misalnya dulu itu kamu udah kenal dia, tapi baru kenal, tapi cuma sebentar, terus nggak pernah kontak lagi. Nah, aku juga belum tahu dia ini ceritain kamu itu di zaman dulu atau sekarang. Ya, ribet banget ya. Iya, jelasinnya teuing ribet kan ya jadi tarot reader mah ya. Apa pensiun aja? Tiba-tiba pensiun. Kalian suka ini gak sih, ke distract kalau aku lagi jelasin? Random banget ya. Nah, energi kamu, kalian sama-sama tertarik sih sebenarnya pas awal-awal baru kenal itu. Tapi kalian ada konflik guys, kalian ada keributan, ada konflik. Kamu tuh sebenarnya kayak udah cuek sama orang ini, tapi kayaknya dia suka caper sama kamu. Jadi gini, aku juga bingung sih sebenarnya siapa yang caper, siapa yang cuek. Kalau kamu lagi cuek, dia caper. Tapi kalau dia lagi cuek, kamu caper. Nah, sama-sama caper deh, udah deh. Caper lo Nah, sekarang kita move ya, energi dia ke kamu seperti apa. Dia tuh suka overthinking, tapi dia tunjukin ke kamu biasa-biasa aja, kayak nggak ada apapun yang terjadi. Dia tuh suka bingung kalau kamu lagi deketin dia, atau kamu lagi caper atau kelingin. Entah dia takut atau dia bertanya-tanya, ini beneran gak sih nih kamu ke dia serius atau cuma main atau bercanda gitu. Dia bingung. Di sini ketika ada masalah, kalian berjauhan. Ketika salah satunya bete, bad mood, sensi, marah, terus salah satunya langsung kayak diem, silent. Dia suka galauin kamu sih. Ketika lagi galau sebenarnya tuh dia mau caper, mau deket-deket gitu ya, tapi takut juga apa yang mau dibahas. Dan iya, ada yang baru-baru kenal tuh kayak langsung ngejauh, menghindar. Aku bilang menghindar. Kenapa ya? Apa dia punya pasangan? Kok menghindar ya? Dan energinya suka beda sih. Sebenarnya sama-sama tertarik, tapi kalau yang satunya lagi sibuk sama diri sendiri, salah satunya kayak nyariin, kok dia kemana ya gitu, kok nggak ada kabar, kok ngilang gitu ya, apa ditelan bumi kah atau ke laut kah. Nah, tapi kalau misalnya ya pokoknya gitu deh, pokoknya bisa ke kamu atau dia yang cuek. Teuing aku bingung jelasinnya. Nah, ketika hubungannya udah chaos, berantakan, gak jelas, bingung. Dia tuh bingung, aduh harus gimana ke kamu teh. Apa nyerah aja atau diperbaiki atau cari kamu atau apa. Bingung-bingung terus, udah 2026 ya. Ya udahlah, udahan aja nih, kita baca energinya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya ya, dia yang menceritakan kamu ke orang-orang aja ya. Kalau ngomong ke teman-temannya tuh nggak enak gitu loh, ada kata-katanya ganggu banget. Aku bener-bener ini ya, nggak mau buang waktu cuma untuk sekedar katanya doang. Ya dong, kita harus efisien. Apapun yang kita lakukan harus worth it guys. If something doesn't make we happy, so don't do that.
Oke, dia. Siapa dia? Hmm, dia ini pas lagi intens, tiba-tiba tuh kayak kalian crash hubungannya. Kenapa sih kok lagi intens crash? Gini ya, kadang nih menurut aku nih, kadang kita tuh manusia suka salah ya. Ini lagi deket-deketnya misalnya, terus kalau kamu udah terlanjur baper sama seseorang, pasti kamu jadi jaim, serba salah, begini salah, begitu salah, jawab ini salah, action ini salah, akhirnya apa? Terlalu banyak takut, terlalu banyak salah-salah, jadinya malah salah beneran, akhirnya salah ngomong lah, salah action lah, salah apa, akhirnya hubungannya crash, terus kayak salah satunya baper, kesel, akhirnya udah pudar lah, buyar lah keintenan sekalian itu. Karena aku lihat di sini ketika intens tiba-tiba bubar jalan, bubar get out. Terus sedih dia, sebenarnya dia sedih juga loh guys. Aku nggak tahu kalian sedih apa enggak, tapi ya karena di sini kan yang kita cari tahu seseorang, orang itu sedih ketika lagi intens kok tiba-tiba udahan gitu loh. Ayo siapa nih? Aku nggak tahu yang cari masalah kamu atau dia yang menyebabkan udahan itu. Makanya tadi kan pas baru-baru kenal, udahan gitu. Pas di awal aku ada bilang kalian baru-baru kenal tuh mungkin aja ada masalah. Nah mungkin ini alasannya. Awal-awal tuh udah ada sesuatu terus langsung bubar gitu loh. Nggak sempat jadian mungkin. Udah terlanjur bubar duluan, gimana mau jadian ya kan? Duh, lagi PDKT toto bubar padahal belum jadian ya. Nah di sini ketika hubungannya udah mulai kelihatan tidak jelas, kamu dan dia ini bingung, ini mau dilanjut atau enggak ya, dua-duanya. Nah kalau ini jelas dua-duanya yang bingung mau dilanjut atau enggak, tapi dia pun merasa ketika udah banyak effort malah terjadi sesuatu, akhirnya dia juga sedikit menjauh atau menghindar gitu. Dan dia tuh banyak introspeksi juga sih, kayak aku salah apa, aku kurang apa. Aduh dia jadi insecure sih, kasihan. Sebenarnya dia mikir introspeksi dan insecure itu dia sebenarnya overthinking kayaknya menurut aku. Terus dia kayak mencoba untuk tenangin diri dari pikiran-pikiran dia itu. Sebenarnya dia pun banyak yang mendekati, cuma kayaknya dia fokusnya lagi ke kamu, terus dia jadi cari-cari validasi terus tentang kamu. Banyak sih sebenarnya yang deketin dia, tapi cuma kamu yang dipilih. Cie, dipilih doang tapi nggak dipacarin guys. Elah, percuma dong. Nah dia ini sebenarnya ragu banget sama kamu, ragu banget sama hubungan kalian. Nah, itulah kenapa dia sering ceritain kamu, tanyain tentang kamu ke teman-temannya, ngobrolin, dibahas, ditopikin, aduh menjadi topik ya, topik pembahasan. Dulu aku SD disuruh nyari ini topik di koran sama guru aku, jadi inget. Iya, kamu dijadiin topik. Tapi kita belum tahu itu negatif atau positif. Ya kalau kita ngerasa jadi orang baik, nggak pernah aneh-aneh ya, it's okay, terserah orang mau menceritakan apa, gosipin apa gitu. Bisa jadi keraguan-keraguan dia terhadap kamu, dia minta pendapat, insight, kan bisa juga. Mau nggak mau itu harus dia pertanyakan dan ceritakan ke orang lain ya kan. Mungkin dia mau nanya ke orang lain tapi nggak nyebut nama kamu, kan bingung ya kan, temannya kan bukan dukun atau cenayang tiba-tiba tahu. Aku aja kalau baca tarot harus kasih tahu namanya siapa ya, kalau enggak nanti salah ya kan, nggak taunya perasaan mantan aku gitu, mantan kamu 10, ntar salah jadinya ya kan, mantan yang mana coy. Gitu ya. Nah di sini dia sering bahas kamu itu pas lagi dia bareng-bareng teman-temannya, kayak lagi face to face,
real life gitu, mungkin bukan di telepon atau di chat, tapi banyak juga yang kayak lagi ngobrol, gathering, bertemu gitu ya dengan teman-temannya, terus dia menceritakan. Ya bener yang tadi aku bilang, kamu jadi topik pembahasan, topik, tajuk. Tahu tajuk gak sih? Tajuk hari ini. Dulu tuh di koran sering banget ada tajuk hari ini. Kalian baca koran gak sih? Aku tuh SD baca koran guys, parah. Aku SD baca koran, baca majalah Bobo, baca majalah Nova mamaku. Tahu kan majalah Nova itu beritanya udah semi-semi rumah tangga. Menjelang remaja aku baca majalah gadis, apa lagi ya? Kakakku Aneka Yes, terus aku kawanku. Kenapa aku ceritain kayak gini? Nah, itulah kenapa aku tuh bisa cerita, suka storytelling ya. Karena aku seneng baca gitu. Jadi kalau kalian ngerasa, kok bisa ya bantu-bantu masalah percintaan orang? Dari SD aku udah baca-baca cerita soal hubungan, relationship, rumah tangga. Oke, kita balik lagi ya guys. Nah, dia ini sering ngomongin kamu ke teman-temannya, pembahasan ya. Atau bisa juga teman-temannya yang ingat kayak, gimana kabar si A? Gimana kabar si B? Gimana hubungan lo sama gini-gini? Nah, mungkin temannya juga ingat, atau temannya yang sindir-sindir gitu kali ya. Sindir nggak sih? Ya mungkin temannya lah sindir-sindir. Atau nyerempet-nyerempet, akhirnya dia bertanya kayak, iya nih gini gitu kan. Biasa guys, setiap gosip pasti diawali dengan, lo tahu nggak sih? Ya, tapi sebenarnya kamu udah menjauh sama dia, udah kayak dua-duanya sama-sama gengsi, sama-sama keras kepala. Tapi aku nggak tahu nih hal besar atau hal kecil yang bikin kalian langsung crack hubungannya gitu ya. Oke, kita cerita lagi apa ya? Copot mau jatuh harganya. Dia yang suka menceritakan kamu ke orang-orang. Iya, serius, aku dari SD itu udah tahu zodiak. Jadi jangan bingung. Makanya kalau dibilang kayak aku nggak pernah bahas zodiak gitu ya, kalau di sosmed aku pribadi, enggak, karena aku udah muak banget. Dan aku tuh bacain zodiak bukan kayak orang-orang ya, yang kayak ini gini, zodiak ini kayak gini. Enggak, aku nggak ngeliat orang dari zodiak, karena aku udah tahu karakter orang hanya dari foto. Cie, sombong banget. Iyalah sombong, tapi aku kan nggak pernah cerita kesombongan aku. Oke, dia ini yang suka ceritain kamu ini, dia tuh sebenarnya kadang galau ya ketika mau jauhin kamu. Contoh, misalnya hubungan kalian itu nggak worth it, dia sadar atau dia tahu, tapi ketika dia mau jauhin kamu, dia tuh nggak bisa kayak, masa sih aku menjauhi kamu sih, masa sih aku melewati kamu, masa sih kamu terlewatkan gitu loh. Dia kayak nggak rela atau nggak ikhlas, karena sebenarnya nggak ikhlas gitu, karena sebenarnya kamu sama dia tuh match di chemistry, energi, atau klik lah gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bikin dia kayaknya enggak deh untuk dijalani, kayaknya enggak deh untuk bareng gitu. Atau kamunya worth it tapi hubungannya enggak worth it gitu. Apa bedanya? Yuk, misalnya kamunya tuh karakternya tuh tipe dia banget, tapi hubungannya enggak worth it karena misalnya ada perbedaan yang enggak bisa diteruskan gitu guys. Tapi sebenarnya ketika kamu menjauh, dia tuh juga nggak mau kamu jauhin dia juga nggak rela juga. Dia juga sebenarnya nggak rela guys kalau kamu jauhin dia, atau kamu ngilang gitu, nggak mau. Nah kan ini tuh ada terbaca ya, cinta segitiga juga sepertinya. Apa ya? Ada yang cinta segitiga guys, dia sedih juga kalau kamu ngejauh, walaupun dia ada pilihan lain, ada option lain. Dan ketika kamu diamin dia atau kamu ngilang kemana, dia tuh bertanya-tanya serius, kamu kemana ya, apa kabar, kenapa ya gitu. Dia juga bertanya-tanya. Dan hubungan ini tuh hal-hal eksternalnya tuh banyak banget yang mengganggu hubungan ini. Ya ada aja lah, misalnya siapalah di tengah-tengah hubungan ini, atau dialah yang sibuk kerja
Nah, itu eksternal. Sebenarnya dia juga ada sisi misteriusnya sih. Dia kadang misteriusnya tuh apa ya? Dia nggak benar-benar belum mau put energi di hubungan ini. Jadi dia fokus ke masa depan aja sebenarnya, goals hidupnya. Itulah yang membuat dia misterius. Karena dia mungkin memang nggak seserius itu atau nggak sepengen itu untuk hubungan ini. Ya, they don't wanna put their energy too much in this relationship. Gitu. Dia yang menceritakan kamu ke teman-temannya. Ih, kok ke teman-temannya, padahal kan tadi kita udah bilang ke orang-orang aja. Gitu lah guys, kalau cewek tuh kadang mulut hati suka beda, ya kan. Kalian tuh yang cowok-cowok bingung gak sih kalau pacaran sama cewek? Mulut hati suka berbeda. Kalau cewek tuh kebalikannya. Kalau dibilang, ya udah kamu pergi aja, berarti dia nggak pengen kamu pergi. Mesti ada itu ya, apa namanya, kamus penerjemah bahasa-bahasa wanita gitu ya kan, biar yang cowok-cowok nggak bingung menafsirkan kata-kata omongan cewek tuh ya. Dia yang menceritakan ini ternyata sama sih guys, dia juga kangen. Di awal aku bilang ya, kamu kangen, dia juga kangen. Ketika ada jarak berjauhan dia kangen. Dua-duanya sama-sama kepo sih sebenarnya. Tapi ya gitulah, aku juga nggak tahu, mungkin beneran LDR bisa juga. Galau, dia tuh galau. Ketika dia makin kepoin kamu, dia malah makin galau. Wow, kenapa dia makin galau? Apa yang dia temukan guys? Dia juga sebenarnya mau menjauh sih dari energi negatif ini. Dia tuh ketika dekat sama kamu, energinya tuh nggak enak. Aku nggak tahu happy atau enggak, tapi di sini ada kartu yang bilang energinya tuh nggak enak. Jadi makanya dia mau berusaha menjauh. Entahlah kenapa ya. Itu masing-masing kalian kenapa alasannya kan pasti beda-beda. Dia tuh berusaha menjauh, tapi kayak udah ngerasa terikat banget sama kamu. Kan tadi aku bilang ada beberapa yang memang udah effort. Dan apalagi ya, susah buat ngejauh, lepasnya tuh susah, lepas energinya. Kadang dia juga marah, emosi guys, nggak yang kalem-kalem banget juga, cuma emang udah terlanjur baper aja. Ketika dia baper, dia tuh berusaha nunjukin dia tuh punya perasaan, dia tuh showing up ya. Dan memang ini hubungannya belum yang serius banget sih, ini masih sebatas fun. Bisa jadi entah udah jadian atau belum, PDKT atau udah official. Ini memang dia ada option dan pilihan lain, aku lihat gak dibuka ya, karena ini orangnya gak pakai baju. Yang dua pakai baju, yang satu gak pakai baju. Kata netizen, dijelasin nggak tuh, dua pakai baju, satu nggak pakai baju. Ya aku juga nggak tahu kenapa dia nggak mau pakai baju, kan masuk angin ya. Dan sering-sering nggak pakai baju nanti masuk angin. Nah di sini aku nggak tahu kamu yang ngejudge dia apa dia ngejudge kamu. Beberapa tuh suka ada perbedaan, bisa ya perbedaan mindset dan pola pikir. Misalnya kayak kamu ngerasa dia tuh sibuk banget, nggak konsisten. Sibuk loh gitu, tapi dia mikirnya gue beneran sibuk gitu. Nah judgement itu yang kadang ngerasa kalian beda lah pandangannya gitu. Kalau sama kan misalnya ketika orang sibuk, yang satunya akan bilang kayak iya ya gue juga sibuk banget nih. Kesibukan memang menyita energi, pikiran, waktu. Nah itu kalau match energinya sama. Tapi kalau beda kan, lu pura-pura sibuk deh pasti. Nah itu negatif ya. Gak apa-apa tahu sibuk kalau dibikin happy gitu. Iya aku sibuk, kamu aku beliin GoFood ya gitu. Itu gak apa-apa. Iya kan? Nah disinilah perbedaan antara kamu sama dia gitu ya. Nah ketika perbedaan ini terjadi, ada yang sakit hati, kesel ya. Dia tuh kalau lagi galau, gak tahu ya galauin kamu atau enggak. Kalau lagi galau dia tuh sibuk sendiri. Bisa sibuknya memang ya sibuk sengaja disibukin, tapi sibuknya kebanyakan sama karir sih sebenarnya. Walaupun dia ada option lain ya, tapi dia lebih sibuknya sama karir. Mungkin dia lagi gini kali guys, ngejar karir.
Tapi aku kadang juga bingung ya, kalau orang yang sibuk banget, bener-bener gak ada waktu gitu ya guys ya. Kayak aku sibuk nih gitu ya, terus minta di ngertiin sama pasangannya. Kalau kata aku mah mending kerja aja, nggak usah pacaran, ya gak sih? Ya lo kerja, nggak usah cari pacar kalau lo lagi ngejar karir. Daripada kan itu sama aja ngegantungin orang ya kan, kasih harapan tapi PHP, tapi dia nggak seriusin hubungannya. Ya kan manusia itu harus dikasih perhatian juga, kan namanya pacaran. Udah ikat aku mah jangan pacaran, dosa. Nggak tahu sih aku di kubu yang mana guys. Oke, dia yang menceritakan kamu ke orang-orang adalah dia tuh suka pernah ngasih gift sesuatu, atau memang love language-nya gifting, suka kasih-kasih, dermawan ya. Pokoknya pernah lah ada di momen dia kasih sesuatu. Mungkin ada yang berbeda keyakinan. Apa ya? Ketika ada yang berbeda-berbeda itu, atau ketika ada perbedaan pandangan, terus ada perdebatan, dia tuh jadi sebel, benci. Gak tahu ya, di sini tuh ada hate soalnya, apa dia benci sama kamu. Bisa juga ada kebencian itu timbul dari komunikasi. Kamu ngomong apa, terus dia sakit hati, diambil hati, bisa juga. Dia tuh udah banyak achievement di hidupnya. Ya misalnya dia punya rumah lah, properti lah, apalah. Nah pokoknya achievement. Tapi achievement bisa juga dalam karir. Ya pokoknya kamu lihat hidup dia sejahtera lah ya. Dan banyak berkat. Ini kayaknya ini banget ya. Kayak happy banget hidupnya, fulfillment gitu ya. They have everything they want. Dan tapi di antara semua kebahagiaan dia tuh merasa kesepian, entah dia jomblo, single atau introvert, aku nggak tahu, tapi dia sering ngerasa kesepian di sini. Loneliness. Nah, di sini ada komitmen. Apa ya? Apakah dia minta komitmen, atau ketika kalian makin dekat terus terlihat salah satunya kayak pengen komitmen, nah dia mungkin agak nggak nyaman gitu kali, atau mungkin dia mau bebas HTS-an atau FWB-an, tapi ketika ada yang menjurus ke arah komitmen, dia belum siap, nggak bisa, atau nggak nyaman, atau belum mau karena dia nggak suka ada aturan, atau nggak suka terkekang dengan keterikatan, attachment, pokoknya anything about commitment. Dan mungkin kalian bisa jadi ada yang rumahnya dekat, ada yang jaraknya jauh ya. Bisa juga yang ceritain kamu lebih dari satu orang sih. Dan tapi dia hidupnya memang udah sejahtera. Bisa juga dia memang udah punya rumah ya di usia dia. Atau ya mungkin rumah kalian berdekatan. Atau kalian pernah pengen punya hubungan serius, atau pengen beli rumah bareng. Rumah apa? Rumah ayam yang kecil itu. Yang dari bambu, rumah ayam. Dan kita cerita apa lagi? Nah, kayak kalian pernah terjadi sesuatu, tapi dia tuh nyalahin kamu katanya. Sebenarnya dia tahu pernah bikin kamu sakit hati. Dia juga yang bikin hubungannya berantakan. Dan dia tuh sebenarnya sulit sih buat merelakan kepergian kamu. Jadi dia mau bilang kamu tuh nggak tahu gimana susahnya ngebiarin kamu pergi. Dan you were the best thing in my life. Tuh baca sendiri lah ya, Artin. Demi apa? Ini baper sih, parah. Ada I love you guys katanya guys. Oke, aku akan cari tahu ya. Ini waktunya tuh kayaknya udah mepet banget sih. Alarm aku udah bunyi, masa? Kita cari tahu kenapa dia ceritain kamu ke teman-temannya. Kepo nggak sih? Aku sih kepo. Ini kita baca cepet aja ya. Baca cepet tapi shuffle-nya banyak. Tuh kan, cewek tuh gitu guys, di mulut beda sama di hati. Pasti kalian cewek-cewek ketawa nih, relate. Enggak guys, kalau jadi cewek tuh langsung aja jujur, nggak usah beda-beda kode-kode.
alasannya ya kenapa dia suka ceritain, dia tuh kayak ada rasa nggak seneng ketika kamu ngejudge dia macam-macam. Misal, lo tau gak sih masa si Raisa bilang gue gini 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 gini. Nah akhirnya dia minta pendapat teman-temannya, apakah omongan si Raisa itu benar, apakah pendapat dia yang benar. Nah itulah pandangan-pandangan perbedaan itu ketika dijudge dia ngerasa nggak suka. Atau bisa juga ketika dia ngerasa kamu cuekin dia curious tapi dia ceritanya ke temannya. Atau bisa juga ketika dia ngeliat kamu sibuk atau deket sama siapa, tuh pikiran dia kayak aneh, negatif atau curious, dia tanya lagi ke temennya gitu. Tapi ada juga yang baru-baru deket dia langsung cerita, tau nggak, gue lagi deket sama ini. Nah ketika kalian saling merespon deket PDKT itu kali ya, ini energinya happy sih pas lagi deket itu. Ya udah, jadi cerita aja tentang kebaperan dia juga mungkin. Kalau lagi kepikiran juga, kalau kamu cuek sih, itu juga dia nanya, ngobrol atau cerita. Nah kalau lagi deket juga nih, misalnya kalian udah berjalan tiba-tiba salah satunya nggak deket atau muncul atau ngechat lah, hubungin. Nah dia cerita juga. Apa ya? Tapi kalau ngeliat tanda-tanda, kayaknya si A lagi deket sama ini deh. Kayaknya si Raisa lagi deket sama cowok ini deh, misalnya. Itu dia juga cerita. Pokoknya feeling-feeling dia lah ya. Kalau lagi kangen, merasa cecarian tuh kayak kangen tapi cari-cari tapi nggak ada kabarnya, itu cecarian ya. Nah itu dia juga ngomong kemana ya gitu. Kalau lagi kepo, abis kepo dapetin sesuatu, dapat validasi, dia juga cerita. Atau kalau lagi ada masalah tapi masalahnya nggak kunjung beres, itu juga cerita. Kalau lagi misalnya kamu pergi traveling atau kamu posting sesuatu gitu ya, pergi, itu juga cerita. Kemarin si Raisa abis dari Zimbabwe loh gitu. Abis dari Zimbabwe lalalala. Nah itu juga dia cerita. Cerita mulu deh. Ceritain orang terus dia nih guys. Dan apa ya, kalau kalian makin deket juga ini cerita ya. Kalian makin deket, dia juga cerita. Makin deket terus dia ngerasa aduh bahaya nih, makin deket gimana ya, itu dia juga cerita ya. Sekarang kita cek sebentar perasaan dia yang ceritain kamu ke orang-orang. Perasaannya gak usah banyak-banyak lah ya perasaannya ada yang masih baper sih guys, masih baper apa ya, kayak masih pengen baik sama kamu, welcome, atau kayak masih mau capernya itu kayak masih pengen effort gitu loh ya, kayak pengen datang lah. Ada juga kalau yang masih baper ini. Tapi bisa juga ada yang perasaannya kayak ngerasa kamu deket sama yang lain, atau kamu lagi deket, lagi happy, lagi seneng, jadi kamu cuek ke dia gitu ya. Mungkin kamu deket sama yang lain juga beberapa. Nah gitu, nangkepnya kamu ada having fun with some people lah gitu ya. Ada yang perasaannya hubungan kalian udah berubah, sikap kalian udah berubah, udah nggak baik hubungan kalian. Tapi di sini ada seseorang yang kayak pengen memperbaiki. Serius nih, ada yang mau memperbaiki. Ada yang masih mau caper sih, karena ini perasaannya masih baper soalnya. Jadi dia masih bingung harus gimana ke kamu. Kalau orang masih bingung berarti tuh kayak indikasi masih mau lah gitu, berapa persen. Kalau nggak bingung tuh biasanya ya udah, kayak ya udah aja, move on. Tapi dia kayak masih kayak masih mau kasih perhatian. Dia ngerasa sulit sih buat kalian bareng, atau sulit buat kalian bersama, atau menjalani hubungan ini. Kayak ada yang keras kepala, atau kayak ada yang ngerasa aduh aku udah salah banget nih ke kamu, sulit buat dibalikan atau dijalani lagi hubungannya gitu. Perasaannya dia udah ngejauh sebenarnya sih. Yang tadi aku di awal bilang, kalian udah sama-sama ngejauh, terus kayak udah udah gengsi-gengsian mungkin juga. Udahlah guys, kayaknya itu aja. Bye, jangan kangen ya. Zodiak dia yang suka ceritain kamu ke teman-temannya.
inisial huruf dia yang ceritain kamu ke teman-temannya. Kalau ada inisial aku berarti aku sih yang suka ceritain. Lo tau gak sih netizen gue dibully parah banget. Dibahas lagi nggak kelar-kelar ya. Taurus, Scorpio, Libra, Virgo, Capricorn, Pisces, Aries. Nih ada huruf D nggak nih? Kalau ada berarti ya benar. Q, R, N, T, B, D. Kan? Aku udah feeling ada. Udah bener aku yang suka ceritain kalian. L, H, M, J, C. Lo tau nggak sih netizen gue? Lo tau nggak? Ya udah itu aja deh guys. Thank you for watching ya. Pokoknya apapun yang di luar readingannya di skip aja kalau kalian nggak mau denger. Aku udah minum kopi 3 gelas. Tuh, ini gelas ketiga. Makanya mungkin aku jadi terlalu semangat. Tapi kebanyakan itunya aja sih, susunya. Bye gengs. Lo tau gak sih?